umat Islam menjadi pemimpin-pemimpin yang mencintai rakyatnya. Kita tanyo benar, amai tanyo benar, gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Ramadan telah hadir bersama kita dan menaungi kita selama lebih kurang 21 hari dan malam Ramadan. Maka di sini kita akan melihat bahwa apa tujuan besar yang diinginkan oleh Ramadan daripada kehadirannya bersama kita. Tentunya Ramadan tidak datang kepada kita untuk mengajarkan kita berpuasa. Tentunya Ramadan tidak hanya datang kepada kita untuk mengajarkan kita untuk qiyamul lail. Rubba sha'imin hadduhu minas siyam al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Wa rubba qa'imin hadduhu minal qiyam at-ta'bu was-sahar. Banyak orang yang melakukan qiyamul lail tapi yang dia dapatkan hanya kelelahan dan jaga malam. Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih wal jahla falaysa lillahi hajah ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang belum mampu menjaga lisannya daripada berkata buruk, ghibah, mencaci maki dan provokatif, wal amal bih, dan perbuatan-perbuatan buruk, wal jahla, dan tindakan-tindakan bodoh, maka Allah tidak perlu orang tersebut, Allah tidak perlu kepadanya untuk berpuasa, Allah tidak perlu kepadanya untuk meninggalkan makan dan minum. Maka Ramadan tidak datang kepada kita hanya untuk mengajak kita berpuasa dan qiyamul lail. Lantas apa tujuan Ramadan datang kepada kita? Lantas apa tujuan Ramadan hadir menaungi kita selama sebulan? Tentu di sana ada tujuan besar, ada tujuan yang tidak kecil, ada tujuan yang tidak biasa. Dulu Ramadan pernah datang, bersamanya turun Al-Quran yang kemudian menyinari seluruh jazirah Arab, menjadi tanda lahirnya diutuskannya seorang Rasul, titik awal perubahan peradaban. Ramadan datang untuk merubah, membentuk peradaban baru daripada menyembah patung kepada menyembah Allah, daripada menyembah sesama makhluk, terbelenggu sesama makhluk, menjadi peradaban yang merdeka, hanya takut kepada Allah. Dulu Ramadan pernah datang membawa kemenangan dalam perang Badar.
dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Dengan menangnya umat Islam pada perang Badar, maka menanam rasa takut bagi seluruh musyrikin ketika itu di Jazirah Arab. Islam mulai dipertimbangkan. Dulu Ramadan pernah datang untuk mengubah peta kekuasaan di Jazirah Arab. Begitu Rasulullah bersama ribuan para sahabat masuk kota Mekah dalam Fathu Mekah, secara otomatis kekuasaan ketika itu berada di tangan Rasulullah dan umat Islam telah jatuh daripada tangan orang-orang musyrik. Dulu Ramadan pernah datang membawa kemenangan besar, membangun peradaban baru di Andalusia di bawah tangan Tariq bin Ziyad, yang kemudian Andalusia menjadi pusat Islam, pusat tauhid, pusat syariah, pusat ilmu pengetahuan. Itu dibawa oleh Ramadan, karena penaklukan Andalusia terjadi pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu tidak datang hanya untuk hal-hal biasa, tidak datang hanya untuk hal-hal kecil, tidak datang hanya untuk hal-hal sepele. Dia datang membawa tujuan besar. Lantas pertanyaannya hari ini, apa tujuan yang ingin dilakukan oleh Ramadan dalam tahun ini? Ramadan datang kali ini untuk mempersatukan kita yang cerai-berai. Ramadan datang untuk mengokohkan kita yang selama ini hidup tersekat oleh berbagai macam kelompok dan organisasi. Ramadan datang membawa perubahan agar kita tidak hanya mementingkan kelompok dan organisasi kita masing-masing, tapi Ramadan datang untuk mempersatukan kita, merajut kembali ukhuwah kita, mempererat kembali persatuan kita. Untuk itu Ramadan datang. Ramadan datang untuk mengubah pemimpin-pemimpin umat Islam menjadi pemimpin-pemimpin yang mencintai rakyatnya, yang menjadikan kepentingan rakyat di atas kepentingan dirinya, keluarganya, dan kelompoknya. Ramadan datang untuk mengubah rakyat yang benci dan dendam kepada pemimpinnya untuk sayang, mencintai, dan mendoakan pemimpinnya. Ramadan datang untuk mengubah birokrasi kita selama ini lintas instansi, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Ramadan datang ini memperbaiki birokrasi kita hari ini yang penuh dengan nilai-nilai korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sampai kapan rakyat teraniaya dengan birokrasi kita yang syarat dengan nilai-nilai curang? Ramadan datang untuk mengubah birokrasi yang selama ini rumit menjadi ringan, mudah, bersih, dan profesional. Ramadan datang untuk mengubah, menciptakan umat Islam bekerja keras, memberikan inspirasi kepada umat Islam untuk bekerja secara profesional dia dimanapun dia berada dan bertugas. Inna Allaha yuhibbul abda idza amila amalan ayutqinah. Allah cinta, suka kepada seorang hamba kalau dia bekerja dengan profesional. Ramadan datang untuk memperbaiki keluarga-keluarga umat Islam yang hari ini tingkat perceraian semakin hari semakin mengerikan. Ramadan datang ingin memperbaiki kepala-kepala rumah tangga, ingin memperbaiki seorang ayah
agar memperbagus hubungannya dengan istri dan anak-anaknya. Ramadan datang untuk memperbaiki ibu rumah tangga agar memperbagus hubungan dengan suami dan anak-anaknya. Ramadan datang untuk memperbaiki sistem pendidikan kita, untuk membuat pendidik, untuk membuat pendakwah cinta dan sayang kepada murid-murid dan umat, untuk merubah model dan tipikal pendidik dan pendakwah daripada saling ngejek-mengejek, saling sindir-menyindir, saling tuding-menuding, menuju kepada perubahan untuk saling mendukung dalam kebaikan, untuk saling menguatkan dan saling mengokohkan. Ramadan datang untuk mengubah sistem ekonomi kita. Ramadan datang untuk memberikan inspirasi pembangunan ekonomi agar kita tidak terus terlindas oleh sistem kapitalis dan komunis. Kalau kita tidak berusaha memperkuat ekonomi Islam, kalau kita tidak berusaha bagaimana merancang sistem ekonomi Islam, memperkaya umat, capek, habis suara kita teriak-teriak, yang riba tetap riba, yang kerja di instansi konvensional menerapkan sistem riba tetap bekerja di sana. Tapi kita butuh membangun sistem yang kuat agar bisa bersaing dengan sistem riba itu. Ramadan datang untuk membuat kita bukan hanya saleh sendiri, tapi saleh untuk orang lain, saleh untuk orang terdekat kita, saleh untuk tetangga kita, saleh untuk orang satu kampung dengan kita, saleh untuk orang satu negeri dengan kita, dan saleh untuk seluruh umat Islam. Kalau kita terus eksklusif, terus menghindar, tidak mau bergaul, tidak mau terbuka, maka kita akan terus tersisihkan. Ramadan datang untuk mengubah kita bukan hanya saleh untuk diri sendiri, tapi saleh untuk orang lain, bahkan saleh untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ramadan datang untuk memperbaiki hubungan kita dengan alam. Ramadan datang menyuruh kita untuk menjaga kebersihan dan ketertiban. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, maha indah, dan mencintai keindahan. Maka apabila Ramadan telah datang dan hanya tersisa 10 hari lagi lebih kurang, apabila Ramadan ternyata tidak mampu mengubah apa yang ingin dia ubah, yang kita sampaikan deretannya dari tadi, dari awal sampai akhir tadi, raghma amfi rajul, maka celaka, na'udzubillah, kita berada dalam keadaan yang tidak baik. Kalau melalui Ramadan kita tidak bisa bersatu, kalau melalui Ramadan hubungan keluarga kita tidak bisa kita perbaiki, kalau melalui Ramadan kita tidak mengambil inspirasi untuk pembangunan ekonomi umat, raghma anfi rajul, maka kita khawatirkan tidak ada kesempatan lain yang lebih baik, yang lebih bagus untuk kita berubah di luar Ramadan. Karena pada hakikatnya bulan Ramadan ini adalah bulan perubahan. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini betul-betul kita mengambil inspirasi, betul-betul kita mengambil start, garis permulaan untuk perubahan setahun ke depan, sampai kita kembali berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.